Halo, perkenalkan, saya Yuniar Sintauli, NIM 101-17-051. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang topik tugas akhir saya. Tugas akhir saya berkaitan dengan design of experiments yang biasanya diaplikasikan di dalam bidang pertanian atau kesehatan atau bidang industri lainnya. Nah, saya akan langsung menjelaskan mengenai factorial design. Apa itu factorial design? Factorial design atau desain faktorial adalah eksperimen yang mengamati dua atau lebih variabel bebas secara bersamaan. Bersamaan di sini perlu diperhatikan karena ini merupakan salah satu kunci di dalam factorial design. Ya. Kemudian ada beberapa keyword lain yang akan dibahas selama membahas factorial design ini. Yang pertama adalah factors, yang adalah variabel-variabel bebas yang diamati di dalam penelitian. Nah, tiap variabel bebas ini memiliki levelnya masing-masing. Kemudian ada main effect of factor A, yang adalah overall effect atau efek keseluruhan dari faktor A. Nah, main effect ini adalah efek yang teramati pada variabel respon ketika peneliti seolah-olah hanya mengamati variabel A tersebut. Kemudian terakhir adalah interaction, yang merupakan efek dari satu faktor ketika faktor tersebut bergantung kepada level tertentu dari faktor yang lain. Sekarang selanjutnya akan dibahas mengenai contoh. Misalkan ada seorang peneliti yang ingin melihat apakah sebuah obat baru dapat menurunkan atau mengurangi jumlah serangan migrain. Nah, pada penelitian ini, variabel responnya adalah jumlah serangan migrain, dan variabel bebasnya adalah dosis obat yang dibagi ke dalam 3 level. Yang pertama adalah rendah, yang kedua sedang, dan terakhir adalah tinggi. Ternyata setelah lakukan penelitian, peneliti menemukan hasil seperti berikut ini. Ketika dosisnya semakin tinggi, jumlah serangan migrain terjadi pun semakin rendah. Namun, contoh penelitian seperti ini bukan termasuk ke dalam factorial design. Mengapa? Karena di dalam penelitian ini hanya terdapat satu faktor saja yang diamati, yaitu dosis obat. Sementara factorial design membutuhkan setidaknya 2 variabel bebas. Oleh karena itu, penelitian ini dapat diperluas dengan menambahkan satu faktor baru, yang misalkan di sini adalah jenis kelamin. Nah, karena jenis kelamin ada 2, maka jenis kelamin ini punya 2 level. Yang pertama adalah wanita, dan yang kedua adalah pria. Misalkan setelah dilakukan penelitian, dihasilkan hasil seperti berikut ini. Wanita ternyata ketika diberikan obat ini, mengalami serangan migrain yang lebih sedikit dibandingkan kelompok pria. Nah, sekarang karena sudah ada setidaknya 2 faktor yang diamati dalam penelitian ini, maka penelitian ini sudah bisa dikategorikan sebagai factorial design. Dan karena terdapat 2 faktor, maka disebutlah sebagai desain 2 faktor. Bisa juga disebut sebagai desain 2x3. 2 ini berasal dari banyak level yang ada pada jenis kelamin, dan 3 ini merupakan banyak level yang ada pada dosis obatnya. Selain melihat efek masing-masing dari dosisnya atau dari jenis kelamin, bisa juga tadi dilihat bagaimana apakah ada interaksi antara dosis obat dengan jenis kelamin. Dan ternyata pada penelitian ini terlihat bahwa garis yang menggambarkan masing-masing ini menggambarkan kelompok pria dan kelompok wanita itu tidak sejajar atau bahkan dia berpotongan di satu titik. Oleh karena itu, kita bisa menduga bahwa pada penelitian ini jenis kelamin dan dosis obat itu menimbulkan interaksi tersendiri. Demikian pembahasan dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya.